Umar bin Khattab pernah punya wasiat, dinukil oleh penulis buku, yang sangat mulia untuk para pemimpin. Orang-orang yang mau memimpin, beliau sering mengatakan, Umar bin Khattab punya iman yang tidak terhitung, saudaraku. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Abdullah bin Hisham berkata, kami bersama Nabi SAW sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri." Kata Nabi SAW, "Demi zat yang di ubun-ubunku di tangannya, tidak bisa hai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri." Artinya, sampai semua yang aku perintahkan walaupun kau tidak senang, kau terima. Maka Umar bin Khattab pada saat itu sekejap langsung mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi diriku sendiri." Maka Nabi SAW mengatakan, "Sekarang wahai Umar." Kemudian dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab, ini kedudukan masalah imannya Umar ya, bagaimana Umar dengan imannya. Umar bin Khattab pernah berkata, ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di atas mimbar, ada yang lain mengatakan pada saat di majelisnya. Dia berkata, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh." Ini disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq punyanya Ibnu Abid Dunya dengan sanad yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya, kata Umar, sedikit pula kebersihan hatinya. Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya, niscaya hatinya akan mati. Niscaya hatinya akan mati. Jadi bagaimana Umar bin Khattab selalu menjaga hatinya dalam keimanan, supaya memang terjaga dengan amal soleh, jadi tidak rusak. Kemudian dalam hadis yang atau riwayat yang lain, Umar bin Khattab berkata, "Man istahya istaghfa, wa man istaghfa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya." Barang siapa yang merasa malu dengan Allah SWT, dia akan bersembunyi atau menyembunyikan amalnya. Barang siapa yang bersembunyi, menyembunyikan amal solehnya, dia akan bertakwa, pasti dia akan patuh pada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa, dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, terutama dalam masalah ilmunya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi menyebutkannya, Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya saja. "Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian. Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada, ada yang pakaiannya sampai kurang lebih dari itu, ke lehernya. Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan, apa yang anda takwilkan ya Rasulullah? Kata beliau, agama atau ilmu. Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa, ilmunya sangat luas. Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar, cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini. Di antaranya adalah beliau mengatakan, atau kata Nabi SAW, aku bermimpi, di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kukuku atau kuku-kukuku. Kemudian aku memberikannya kepada Umar. Maka mereka para sahabat bersabda, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ilmu. Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas berhubungan dengan agama ini. Tentu ada riwayat lain, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin. Orang Yahudi berkata, kalau ada satu ayat dalam kitab kalian, Al-Quran, kalau turun pada kami orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Maka kata Umar, ayat yang mana hai Yahudi? Kata Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau ayat itu turun pada kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, kami tidak akan jadikan hari raya, tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun, kapan turun kepada Nabi SAW, gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan turun di haji Nabi SAW, di hari Jumat, tepatnya turun Nabi SAW di Arafah pada saat itu. Dan pada saat itu kami sedang wukuf bersama Nabi SAW. Umar bin Khattab pernah punya wasiat, dinukil oleh penulis buku, yang sangat mulia untuk para pemimpin. Orang-orang yang mau memimpin, beliau sering mengatakan, tafakkahu qabla an tusawwadu.
Beliau mengatakan yang artinya hendaklah kalian bertafakuh, mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin. Dan ini kalimat yang jarang sekali ditangkap oleh banyak pemimpin kita sekarang. Mereka menganggap menjadi pemimpin tidak perlu lagi belajar. Malu, aib kalau ada seorang presiden dulu dalam majelis ilmu ulama. Padahal di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, yang itu tidak malu bagi mereka untuk bergabung dalam majelis ilmu kalau memang ada orang yang lebih pintar dari mereka. Di sini dikatakan Al-Hafidh, Al-Hafidh maksudnya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksud Umar ialah bahwa kepemimpinan terkadang bisa menjadi penghalang untuk bertafaqquh fid din atau mempelajari agama ini, karena kesombongan dan kedudukan dapat menghalangi seseorang pemimpin untuk duduk bersama para pencari ilmu. Maka Umar bin Khattab menitik beratkan seorang pemimpin wajib untuk bisa belajar ilmu agama. Kita juga sudah tahu hadis Nabi SAW yang masyhur ya, akan datang setelahku nanti ya'ti min ba'di umara'u sufaha. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang umara sufaha. Sufaha ini jamak daripada safi, dan artinya bahasa Indonesia safi ini kalau orang Arab ucapkan adalah orang yang bodoh sekali. Kalau orang cuma bodoh biasa jahal, masih ada pintarnya. Tapi kalau orang bodoh nggak ada yang ditahu sama sekali, namanya safi. Kata Nabi SAW akan datang setelahku pemimpin yang sufaha, super bodoh, gitu kan? Siapa mereka? Pemimpin ini kata Nabi SAW, umara'u la yahtaduna bihadi wa la yastaduna bisunnati. Pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Artinya tidak pernah belajar agama. Nah, ini yang Umar bin Khattab ingin ditiberatkan kepada kita.